kembali lagi di Showbiz Class. Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Bener gak sih? Mau langsung menggeser posisi kita kayaknya Mbak Asri nih. Bener gak sih yang udah langsung? Hati-hati nih kita nih. Mbak Asri dan juga Kiki dan juga pemirsa, siang ini pun kita sudah makin ramai di studio kita, masih dalam rangkaian liputan persiapan pernikahan dari Gibran juga Selfie. Kita sudah bersama dengan salah seorang pengamat budaya dan juga salah seorang wartawan senior dari di studio dari Showbiz Close Up, yaitu Ibu Endang. Iya, Ibu Endang ini juga perempuan pertama ya Bu ya, yang menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta. Betul ya Bu? Betul. Hadir di sini untuk kita nih pemirsa, untuk kita tanya-tanyain ya Benar seputar persiapan pernikahan dari Gibran dan juga Selfie ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, ini kita mau update juga nih ya, ada prosesi siraman pagi ini tadi juga sudah dilakukan. Dan juga mungkin dari Ibu Endang bisa ngasih tahu nggak sih Bu, itu ada prosesi dodol dawet. Itu apa Bu? Ada makna apa di dalamnya? Oh iya. Dodol dawet tuh dawetnya kan bulat-bulat. Ya, itu mempunyai makna bahwa kebulatan tekad kedua orang tua mempelai perempuan agar anaknya itu menikah dengan calon suaminya itu. Oh ya, gitu. Ya. Lalu itu kan dijual dan membayarnya itu bukan pakai uang. Pakai apa tuh Bu? Pakai tembikar ya, pecahan genting. Itu pecahan ada namanya genting. itu artinya bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari tanah. Gitu. Lalu kan yang menjual ibu, yang menerima pembayaran ayahnya ya. Ada Itu juga ada artinya. Itu gotong royong antara suami istri dalam mencari penghidupan. Ya. Itu. Nah, Bu Endang sama juga tadi saya tanyakan pada Mbak Asri juga, apakah bisa dilihat pernikahan dari Gibran Selfie ini sebagai kategori royal wedding? Royal wedding ya? Menurut Ibu ya? Oh bukan ya? Saya pikir bukan. Okay. Royal wedding itu gimana sih Bu? Seperti waktu GKR Pembayun ya. Sekarang menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Putri Mahkota dari Kasultanan Yogyakarta, itu royal wedding memang dari Kasultanan dari kerajaan. Lalu saya pernah meliput juga yang adiknya Mangkunegaran 9, Gusti GRA Putri ya, saya nama lengkapnya lupa, itu juga royal wedding, beda sekali ya. Nah kalau misalkan riasan ada Jawa seperti paes seperti ini nih Bu, ini ada artinya nggak sih yang digambar-gambar gitu? Itu ada artinya? Kalau gambaran itu sih nggak ada artinya ya, cuma hiasan ya Mbak, ya pakem aja, pakas paes ya. itu sebenarnya bahasa Jawanya adalah poni. Poni. Oh ya. gitu. Baru tahu. Paes itu poni yang disusun gitu. Kemudian makanya terbentuknya menjadi indah dilihat. Makanya kalau sekarang itu ada yang pakai kerudung tapi tetap pakai paes. Tetap nongol gitu ya paesnya. Sebenarnya menurut saya nggak usah, karena itu adalah aurat. Karena itu gambaran dari poni. Nah kalau misalkan alis yang dibikin bercabang itu ada artinya nggak sih kayak gitu? Oh itu yang Jogja ya? Itu gimana tuh Bu? Kok ada cabangnya tuh emang buat dibikin aja atau sebenarnya ada makna? Maknanya sih enggak, keindahan ya menurut saya. Ya, keindahan. Kijang. Karena kijang mewakili binatangnya anggun. Iya, dia kan punya dua tuh gitu. Jadi itu sih, itu perlambangannya sih cantiknya, lincahnya seperti kijang. Oke. Nah, Ibu Endang itu kalau setiap pengantin itu harus dikerik ya Bu? Iya. Kalau bikin paes itu harus dikerik ya? Dikerik, iya. Itu ada maknanya. Ada dikerik makna itu kan juga ya? menghilangkan rambut-rambut halus, menghilangkan hal-hal yang buruk ya. Iya. Kan keriknya nanti ada kedua orang tua juga memotong rambut lalu dikubur ya di depan rumah biasanya. Nah kalau misalkan tadi sempat ngambil air dari 7 mata air, itu ada maknanya juga? Ada maknanya. Biasanya 7 mata air itu bisa juga 9 mata air ya, lain-lain diambil dari tempat-tempat yang memang baik ya, supaya kebaikan-kebaikan dari tempat yang diambil airnya itu juga memberikan menular kepada pasangan pengantin ini, pengaruh baik ini. Mungkin juga karena air kan juga sumber kehidupan. Iya benar. Pernikahan selalu hidup. Nah kalau aksesoris gitu atau mungkin keris ya yang dipakai, yang pria keris dipakai di belakang. Kalau misalkan di belakang tuh artinya apa? Di depan kok nggak dipasang di depan, itu kenapa sih Bu? Nggak kayak rencong di Aceh kan depan. Iya di depan, kan di belakang gitu. Itu aksesoris saja ya. Aksesoris saja. Sebenarnya keris itu perlambangan. Maaf ya, kalau cowok kan memang senjatanya kalau ada ya. apa-apa. Nah, begitu. Jadi di belakang depan ya udah lah ya gitu. Perlambangan kesatria
Ksatria. Oh, kesatriaan. Oke, nah itu tadi keris di belakang. Nah kalau perhiasan sendiri dari pakem Jawa itu ada aturannya nggak Bu? Kalau menurut Ibu? Iya, sebenarnya ini kaitannya panjang ya dengan ada mengenai sejarah kebayanya ya. Iya, iya. Kebaya itu dari mana itu ada kaitannya di situ, tapi untuk pengantin kan biasanya dipakai kebayanya gludru dan biasanya memang ketika pada upacara resepsi ada konde berapa, lalu dia cuma hiasannya sisir setengah lingkaran itu aja. Oke. Tunduk sisir. Tunjuk sisir. Apa namanya? Tunjuk sisir yang setengah lingkaran itu. Ya. Memang nggak bisa pakai, yang bisa pakai cewek. Iya. Ini mah ada jago ngerti ya. Iya. Sama kalau di Solo cunduk mentul ya Bu. Cunduk mentul ya, mentul itu. Oh iya, bener yang goyang-goyang ya, konde itu. itu Sudah mentul. Oke. Ya. Nah, Ibu Endang, ada nggak sih ritual dari upacara atau prosesi pernikahan Jawa yang tidak dimiliki oleh budaya lain di Indonesia? Atau mungkin hampir sama, cuma beda caranya, beda namanya? Untuk Indonesia atau di Indonesia. Jawa aja? Jawa yang tidak dimiliki oleh Adat lain. Ya itu yang kucar-kucur misalkan itu. Kucar-kucur itu apa Bu? Ya. Kucar-kucur ya yang pengantin putri mencuci. Iya. Kayak itu nggak Injak ada. telur ya. Ya Injak lalu telur. balang-balang suruh ya. Kan iya. lain-lain. Balang-balang suruh kalau Jawa balang-balang suruh misalkan di Palembang kan dia pakai pantun, pakai apa Oh, ya. iya. Hal-hal lain iya. Kayak gitu ya. Nah kalau ada makna nyantri sama makna kembar mayang dalam Midodareni itu gimana sih Bu ceritanya? Ada kembar mayang, ada Iya. Ada kembar mayang. Ini saya sekarang belajar juga sih. Dengan menyerap ilmu dari nyantri ya, Mbak nyantri Ada orang Jawa berarti ya. Oke, Nyantri, lanjut. nyantri itu kan pengantin putra ya biasa. Pengantin Iya. putra pada jadi malam sebelum besok ijab biasanya datang ke pengantin putri ya untuk nyantri istilahnya. Kalau kembar mayang itu kan sebelum dikerik Oke. ada kembar mayang itu sebenarnya kalau di Falsa itu kembar mayang itu adalah pinjaman, katanya ada kembar mayang satunya Dewan Daru, satunya Kelapan Daru ya itu. Begitu dikerik mau malam Midodareni itu kembang mayang dikeluarkan. Itu sesudah tantingan. Biasanya kan ketantingan itu bapak dari pengantin perempuan tanya, apakah kamu siap untuk menjalankan berumah tangga besok pagi? Oke, saya siap, tapi saya minta kembar mayang, 2 kembar mayang, Kelapan Daru dan Dewan Daru. Ya. Kalau pas nyantri itu pas Midodareni kan yang pria datang ke calon mempelai wanita itu katanya nggak boleh makan gitu ya? Kenapa? Nggak boleh ikutan makan minum gitu, emang betul seperti itu Bu? Minum ya, minum sih minum. Minum ya. boleh? Makan enggak? Makan Iya, enggak? iya, Minum enggak. boleh. Minum Itu boleh. kenapa ya? Itu kenapa begitu? Ada maknanya nggak sih kenapa laki-laki tidak boleh makan, hanya boleh minum aja? Kasihan loh jadi makan laki-laki. Kalau makan dia lemas loh. Iya, besoknya nikah nggak boleh Iya. makan. Sebenarnya Iya. sih itu Yang sih tahu dari Mbak Asri dan juga Mbak Endang. Taunya Mbak Asri seperti apa? biar dia lebih konsentrasi. Kalau kekenyangan, Ngantuk. ngantuk. Iya benar. 2, kita ke belakang terus. Oh, Kalau iya. nggak cocok masakannya. Iya. Padahal ngomongnya lagi serius, masa yang lagi diomongin ke belakang. Oh, iya, Tiba-tiba bener. bertertawa, Iya, begitu iya. kan? Oh iya, mungkin seperti itu ya kalau Oke, Mbak Astri ya. oke. Kalau menurut Ibu itu ada Bisa maknanya juga sendiri ya? mungkin maknanya karena yang saya referensi saya juga tidak membahas tentang itu ya, barangkali maknanya karena lelaki kan itu yang memberikan penghidupan nanti kepada istrinya ya, tidak mungkin dia menikmati, meminta makan dari pihak Oke, perempuan. jadi laki-laki Menurut mesti saya ngalah ya, begitu, perempuan dulu deh yang makan. Iya. Baiklah kalau begitu. Gitu, Nah, ya. kemudian juga ada pasang black KTP. Itu maknanya apa ya, Bu? Oh ya, Black KTP atau tarupan ya. Tarupan, itu ya. sebenarnya ada sejarahnya ya. Dulu waktu zaman Kiai Ageng Tarup ya, dia mau menikahkan putrinya Dewi Nawangsari kalau nggak salah ya dengan Raden Bondan siapa gitu ya. Dia kan rumahnya sedikit. Jadi dia membuat tenda itu dari pohon, Anyaman. iya, bukan dari anyaman dari daun kelapa itu, ya, namanya Black KTP. Itu nanti diikutin juga dengan tuan segala acara tuan itu ya. Tapi sekarang ini biasanya pemasangannya cuman kayak simbolis aja ya Bu ya, kayak kecil aja di depan gitu kan. Ada yang simbolis, ada yang Ada yang sampai full ya, gitu. ya Oke, ini simbolis kita lihat sedikit. di Iya, tayangan iya, berikut ini. Nah, ini dia. Bisa juga ini black KTP. Pemasangan Black KTP Iya, benar ya. sekali. Aduh, manglingin banget ya Ya, selfie beda ya. banget ya. Manglingin banget.
Ini berarti acara apa nih Bu kalau seperti ini? Berarti pas ketemu-ketemu gitu, lamaran berarti ya? Lamaran ya. Oh, lamarannya. Oke. Nah, kalau lamarannya ya, pas lamarannya ya. pas lamaran. Nah, kalau BKTP itu di Indonesia ada harus pakem ukuran tertentu nggak? Minimal harus berapa kali berapa gitu? Iya. Oh, nggak ada. Nggak ada? Nggak Bebas ada, aja? nggak ada. Oke. Juga lihat pada persiapan dan juga kan pengamanan dari beberapa acara yang telah dilewati oleh Gibran juga Selfie menjelang hari spesialnya. Nah, ke Mbak Asri lagi nih. Mbak Asri, kalau kain klasik ini boleh nggak sih kalau nggak pakai wiron gitu? Iya. Sebenarnya masih pakai wiron ya. Harus ya. Itu seperti kepala gitu loh. Oke. Ada Oke. hitungannya ya Bu ya. Ada 21, ada 19, 21, iya. ada Ntar kok ada hitungannya 21 tuh? iya, Gimana? mesti Hitungannya ada. gimana hitungannya? Ya Bu ya, mesti Iya. ada lipetannya. Oh, itu sampai lipetan yang depan itu. Semuanya ada falsafahnya Yang itu. depan Mbak. itu. Falsafah iya. Ada Oh, falsafahnya. Boleh tahu Iya. falsafah kalau soal lipetan tuh apa nih falsafahnya nih kayaknya tuh? Itu apa? Itu kan kalau kain pasangannya kan dengan kebaya. Iya. Heeh. Falsafah kebaya sendiri kan itu ada Mbak. Iya, benar. Iya. Jadi dia juga ada nilai-nilainya sendiri Iya. gitu. Oke, Oke. sedetail Iya, itu ya. Benar sekali. Iya, Kalau ngomong iya. soal detail juga, namanya kalau pernikahan pasti ada juga bagian dari aksesoris itu melati. Ya, iya, melati. iya. Nah itu dari Ibu Endang, Mbak Asri, apa sih makna yang bisa diwakili dari keberadaan melati tersebut? Melati itu memang mesti ada ya Bu ya. Itu seperti mengharumkan di perkawinan. Oke. Iya, Jadi itu aja. iya jadi dan Walaupun itu ditaruh juga kadang di konde segala macam itu ada. ada. Iya, biar Boleh keharuman itu juga menular ke pengantin ya, Oh. jadi harum. Makanya suka diambilin Biasanya- sama tamu betul, gitu betul. ya, dicolongin Ada, biar nular iya. gitu kan. Tapi nggak boleh tahu. Oh iya benar. Kembang setaman ya biaya Iya. yang melati sebenarnya Aha. ada kembang setaman itu yang 4 itu. Nah, Mawar, harus kenanga, ada ya, yang di bawah, cempaka, ya. melati ya. Oke. Baiklah kalau gitu Ibu Endang, Mbak Asri, Seru sabar banget dulu. kita ngobrolnya ya. Iya, iya, iya. Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa, pokoknya jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Showbiz Close Up. Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar nggak sih?